pujikan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Dia sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, teman-teman bisa puji. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Sembah Dia teman-teman. Oh, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu
kasih Tuhan untuk segala penyertaan Engkau. Terbukti bahwa sampai saat ini kami masih dapat menikmati hidup kami. Walaupun mungkin di dalam hidup kami ada masalah-masalah Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, ada Engkau bersama kami di dalam keluarga kami, di dalam hidup kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam setiap rencana kami Tuhan. Sebentar kami akan sharingkan firman-Mu, biarlah firman ini berbicara kepada kami semua, masing-masing daripada ladies di tempat ini semuanya Tuhan Yesus, sehingga firman ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Satu sandiwaranya begitu luar biasa ya, saya. Walaupun singkat itu message-nya cukup kuat ya. Bahwa kopi yang begitu enak aja berasanya jadi nggak enak. Mungkin dikasih makanan yang enak juga rasanya tidak enak ya. Karena dari hati itu tidak enak seperti itu. Malam hari ini kita akan ada tema ya, dari from bitter to better. Artinya adalah dari sesuatu yang tidak baik, itu kepahitan, menjadi lebih baik seperti itu. Artinya keluar dari kepahitan itu. Jangan terus-menerus sampai kita mengingat terus kepahitan itu. Jadi tema kita pada malam hari adalah from bitter to better. Jadi dari satu pahitan atau satu keadaan yang tidak baik mencengkram kita semuanya itu, kita menjadi orang-orang yang bisa keluar dari masalah itu. Tidak berdiam di dalam situasi yang demikian seperti itu. Jadi kepahitan itu adalah satu keadaan di mana terjadi yang tidak kita harapkan, sehingga menimbulkan satu kekecewaan. Seperti tadi ditunjukkan di dalam video itu ya. Walaupun katanya kita sudah melakukan hal-hal yang baik, tapi orang lain tidak merasa itu adalah yang baik. Bahkan mungkin di dalam dua faktor seperti ini ya, itu yang dirasakan Ibu Evelyn itu adalah faktor eksternal, saudara. Merasa tersinggung atas perkataan orang, perbuatan yang dia sudah melakukan demikian itu tidak dihargai seperti itu ya. Merasa dirugikan ya, hatinya itu atau perasaannya demikian itu karena perbuatan orang lain. Orang lain itu bisa juga siapapun, orang-orang yang terdekat di rumah kita, bahkan mungkin suami, siapapun itu bisa melukai hati kita demikian itu. Itu adalah faktor-faktor yang dari luar yang bisa mempengaruhi seseorang kalau mengalami hal demikian itu bisa mengalami satu kepahitan, saudara ya. Tadi demikian ditontonkan dalam video itu. Yang kedua adalah dari faktor internal, dari dalam diri sendiri, ya, seperti itu ya. Menyesali keadaan diri sendiri. Ada orang kan mengatakan bahwa selalu dia itu tidak berani tampil, atau dia itu merasakan sesuatu yang selalu kurang dalam dirinya sendiri, mungkin keadaan fisik yang tidak sebaik orang lain, demikian itu selalu membanding-bandingkan keadaan dirinya sendiri dengan orang lain, seperti itu ya, sehingga dia merasa kurang selalu demikian itu. Keadaan fisik ya, mungkin dalam lingkungan keluarga yang kurang mampu ya, merasa orang lain itu lebih diberkati, dia sendiri dalam keadaan yang sangat kekurangan gitu ya. Ataupun dalam keadaan seperti keluarganya itu tidak utuh ya, dalam keadaan yang broken home seperti itu ya. Atau juga dia terjerat dalam hukum melakukan hal-hal yang kriminalitas seperti itu ya. Itu membuat seorang dalam keadaan internal itu berarti introvert itu. Dia melindungi diri sendiri sehingga dia tidak bisa keluar seperti itu. Akhirnya dia lama-kelamaan seperti itu ya, dia akan mengalami satu namanya depresi demikian seperti itu. Tidak ada kesempatan untuk mengalami pendidikan yang cukup. Orang lain rasanya kok dia bisa sekolah bisa lebih tinggi ya, karena orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Ada rasa penyesalan yang demikian seperti itu. Hal demikian ini banyak terjadi pada teman-teman atau orang-orang sekeliling kita, saudara. Seperti itu ya. Di faktor eksternal demikian itu juga yang paling sering. Kita adalah orang-orang yang semua saya percaya melayani Tuhan, bahwa di dalam gereja sendiri juga banyak yang mengalami hal demikian itu.
saling tersinggung, saling menjatuhkan, demikian seperti itu ya. Perkataan-perkataan yang tidak mendukung seperti itu. Merasa tidak dihargai kalau umpamanya orang lain kita melayani sesuatu, orang lain tidak bisa menghargai kita, kita rasanya tersinggung, demikian itu. Lama kelamaan kita menjadi marah seperti itu, saudara ya. Seorang psikolog namanya Dr. Carsten Worth berkata gini, saudara ya, bahwa kalau kepahitan atau kekecewaan itu didiamkan terlalu lama, menumpuk nih, kumulatif seperti itu ya, bahwa kepahitan tersebut bisa menunjukkan pola-pola yang tidak normal di dalam kehidupan biologis kita. Contohnya adalah kita menjadi seorang pemurung, tidak ada sukacita dalam hidup kita ya. Mukanya ditekuk, waduh mukanya ditekuk gimana ya? Tadi Ibu Evelyn juga mukanya ditekuk ya. Datang-datang tekuk mukanya gitu ya. Tadi mau dikasih kopi aja, kopinya nggak enak. Waduh, seperti itu ya. Jadi hal demikian itu pasti terjadi dengan orang yang demikian itu. Ya. Perkataan yang keluar adalah perkataan-perkataan yang negatif, seperti itu. Yang selalu dikatakan bahwa perkataannya tidak mendatangkan damai sejahtera. Perkataannya selalu yang mengklaim ya bahwa seseorang itu melakukan hal yang tidak fair terhadap dirinya, bahwa orang-orang itu melakukan dia itu seperti sesuatu yang tidak berharga, demikian seperti itu ya. Jadi orang-orang demikian adalah menunjukkan pola kehidupan biologis yang tidak normal, seperti itu. Kita bisa melihat teman-teman yang sekeliling kita kalau ada cenderung seperti ini, berarti di dalamnya itu ada sesuatu kepahitan, kecewaan demikian dalam hidupnya itu. Gangguan fisiologis yang bisa mempengaruhi metabolisme, respon imun, dan fungsi organ, seperti itu. Akan mengalami satu situasi stres. Kalau terus kepahitan itu ya, kekecewaan itu, dia akan menjadi stres, saudara. Orang stres itu adalah yang bisa gampang terkena penyakit, karena daya tahan tubuhnya itu turun, saudara, seperti itu. Digerogoti, saudara, seperti itu ya. Hal demikian itu juga kita dengar bahwa banyak orang dengan stres itu wajar nih, saudara ya. Ada dibilang sakit pencernaan itu, mahnya perutnya sakit, demikian itu. Bahkan tekanan darah tingginya menjadi naik seperti itu. Karena terus pikir, saudara, pikir demikian seperti itu ya. Hal-hal yang semestinya dia harus lepaskan, demikian itu. Akhirnya kalau sampai terus-menerus dilakukan demikian itu, kita bisa melihat orang yang terkena kanker, saudara. Karena di dalam sel-sel tubuhnya itu yang hancur karena keadaan stres yang demikian itu terjadi pada hidupnya, saudara. Nah, bagaimana kita melepaskan kepahitan itu, saudara? Menghindari atau kita membuang atau kita membebaskan hidup kita daripada kepahitan itu. Yang pertama adalah kita harus cerdik. Waduh, kita harus cerdik, saudara ya, gitu ya. Jadi ladies yang dikasihi Tuhan, bahwa kita tahu kita adalah orang yang harus cerdik. Firman Tuhan di dalam kitab Matius 10 ayat 6, ya. Matius 10 ayat 6 mengatakan bahwa, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kata cerdik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah cepat mengerti tentang situasi dan sebagainya, dan pandai mencari pemecahannya dan sebagainya. Panjang akal, banyak akal. Cerdik ini lain ya dengan kata licik, saudara. Cerdik ini adalah mempunyai satu wawasan, dia itu kebijaksanaan dalam hidupnya. Pasti dia orang yang banyak membaca atau mendengar sesuatu. Pasti dia itu mempunyai satu pembelajaran dalam hidupnya itu, sehingga dia mempunyai satu perpustakaan di dalam hidupnya itu, pembekalan demikian itu, untuk dia bisa mengatasi masalah-masalah, sehingga dia cepat mengerti, atau dia mencari jalan keluar yang demikian seperti itu. Itu adalah orang cerdik, saudara. Itu bukan licik, saudara. Karena cerdik itu tidak merugikan orang. Cerdik itu tidak membahayakan orang lain. Cerdik itu tidak membuat orang lain menjadi korban, seperti itu, saudara. Cerdik itu adalah untuk membuat sesuatu hal
yang tidak semestinya nanti kalau dia lihat itu sesuatu tidak baik, dia tidak akan mengambil hal demikian itu. Sesuatu yang cerdik. Lebih daripada intelektualitas orang ini, saudara. Dia bisa memilah bahwa ini baik atau tidak baik. Itu adalah perkataan yang cerdik demikian itu. Nah, ladies, bahwa kita pernah mempunyai satu tema seingat gereja kita adalah Mrs. P. Ya. Mrs. P itu adalah kaum ladies, saya percaya lebih memakai perasaan, benar ya. Jadi tadi perasaan selalu, perasaan bahwa mertua sudah tinggal sama saya sudah melakukan hal-hal yang benar. Saya merasa tidak dihargai, saya merasa bahwa dia itu perkataan-perkataannya menyakitkan saya demikian itu ya. Jadi lebih memakai perasaan seperti itu. Nah, kita harus hati-hati bahwa saya percaya kita adalah orang-orang yang di dalam Tuhan ini dimuridkan oleh Tuhan di dalam gereja ini. Jangan sampai perasaan ini membawa keadaan pada hidup kita yang bahkan bisa merugikan kita. Gitu. Jadi kalau orang bilang itu adalah bahasa kerennya baper ya, betul ya, baper. Bawa-bawa perasaan terus ya, baper. Jangan baper makanya ladies gitu. Jangan selalu seperti itu ya. Kita lihat bahwa kenapa kita harus cerdik, saudara. Jadi cerdik itu bukan datang dengan sendirinya. Cerdik itu adalah sesuatu yang harus dibelajar. Kita belajar untuk menjadi cerdik seperti itu. Kita banyak namanya membaca, kita banyak mendengar, sehingga mempunyai satu pustaka dalam ingatan kita. Tidak salah bahwa dikatakan firman itu adalah yang menuntun, yang mengajar kita, yang menghibur kita, yang mengingatkan kita seperti itu. Itu adalah sesuatu yang kita ambil daripada kalau kita membaca firman Tuhan. Atau kita mendengarkan firman Tuhan, saudara. Membuat orang-orang yang pikirannya sederhana, saudara, tapi dia mempunyai satu intelektualitas. Menurut firman Tuhan itu, dia akan menjadi seseorang yang cukup jeli untuk melihat sebuah perkara, saudara, seperti itu. Jadi dikatakan bahwa juga Roh Kudus yang memimpin kita, saudara, pada waktu kita membaca. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdoa kepada Tuhan. Kita dipimpin oleh Roh Kudus demikian itu. Pimpinan Roh Kudus membuat kita menjadi orang-orang yang bisa membedakan mana yang baik, yang mana yang tidak baik seperti itu. Jadi kita tahu bahwa kita harus sadar kenapa kita harus cerdik. Satu masalah yang kita hadapi, seseorang yang tinggal di rumah kita, mungkin mertua ataupun siapapun seperti itu ya, bahwa tidak selamanya akan terjadi hal demikian itu ya. Jadi saya tuliskan di sini bahwa tidak selamanya hari malam terus, pasti ada pagi hari, akan terjadi siang hari seperti itu, saudara. Hal demikian itu tidak mungkin terus terjadi demikian seperti itu. Kita tahu bahwa sebuah masalah itu akan merupakan satu jembatan, saudara, untuk kita sampai kepada tujuan seperti itu ya. Firman Tuhan itu mengajar agar kita bisa berpikir out of the box, saudara, seperti itu. Jadi firman Tuhan itu pada waktu kita mengalami satu keadaan yang mengikat kita, saudara, supaya kita bisa marah, supaya kita bisa kecewa, supaya kita bisa lebih emosi, saudara, seperti itu ya. Firman Tuhan itulah yang bisa menciptakan atau membawa kita keluar daripada keadaan kita, out of the box, sudah seperti itu. Karena firman itu yang luar biasa. Dikatakan bahwa firman itu kan yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kita tidak kepikir sudah seperti itu. Firman ini yang bicara ya soal itu demikian. Firman itu yang membuat saya bisa merenungkan apa benar itu firman yang ngomong seperti itu ya. Bahwa hal-hal demikian itu harus saya lewatkan demikian itu. Kecewa itu adalah hal yang biasa untuk kita alami, saudara. Tapi jangan jadi kebiasaan kita, kekecewaan itu, saudara. Hal-hal yang bisa mengecewakan kita melihat orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, kita merasa kecewa, seperti itu. Tapi kita harus jangan menjadi kebiasaan kita untuk seperti itu. Akhirnya kita menjadi orang yang akan selalu menjadi pengkritik, orang yang selalu mencela orang, seperti itu, mencela keadaan sesuatu seperti itu. Kecewa umpamanya keadaan kita di gereja kita, akhirnya kita seseorang yang terus berbicara tentang kekurangan-kekurangan yang demikian, saudara ya. Hidup ini adalah untuk hari ini dan hari mendatang.
Jangan diingat-ingat yang dulu. Masalah-masalah dulu setahun lalu, bahkan mungkin 10 tahun yang lalu, saudara, seperti itu ya. Kita jangan ingat lagi. Itu adalah bagian daripada sejarah, history, saudara, seperti itu ya. Dan kita tahu bahwa hidup ini kita adalah hidup yang sekarang. Kita harus pikir ini, saudara. Harus kita cerdik demikian itu. Bahwa hal-hal demikian itu jangan sampai mengikat saya. Saya mau maju bersama Tuhan. Mau maju lebih lagi kehidupan rohani saya. Jangan sampai orang yang menyakiti saya, yang merugikan saya, membuat saya seperti keadaan sekarang ini, musuhnya saya adalah orang yang begitu luar biasa kayanya, karena dia itu saya menjadi sekarang sangat susah. Jangan dipikirkan, itu mungkin udah 25 tahun yang lalu, saudara. Selalu menggandol kita nih, mencengkram kita seperti itu loh. Perasaan yang kesal demikian itu. Sehingga kita tidak bisa hidup kita maju ke depan, move on, saudara, seperti itu. Selalu diingat demikian itu. Pakai kita punya kecerdikan yang diajarkan oleh firman Tuhan itu, saudara. Gitu. Pakai itu semua. Jangan sampai kita kecewa, terus dibawa-bawa demikian itu. Kita tahu bahwa hidup ini adalah singkat, saudara. Tidak lama hidup ini, saudara, seperti itu ya. Pemasmur mengatakan 70 tahun, kalau kita bisa kuat adalah 80 tahun, demikian, saudara, seperti itu ya. Sebagai contoh saya ambil bahwa di dalam pelayanan di dalam gereja Tuhan, sadarlah pelayanan itu miliknya Tuhan, saudara. Ini banyak kita temui, saudara ya. Dari dulu sampai sekarang, saudara. Dari dulu sampai sekarang ini. Bahwa banyak orang yang kecewa akan pelayanannya kepada pekerja, kepada bahkan kepada gembala, saudara, seperti itu ya. Bahwa pelayanannya itu dikurangin, pelayanan itu bahkan mestinya dia bisa mampu melayani demikian itu, dia tidak dikasih pelayanan demikian itu, dia kecewa, ya, dan menyimpan terus demikian seperti itu, berkata di luaran kata-kata yang tidak menyedapkan bahwa dia dianggap apa, dulu saya adalah seperti gini-gini, dulu saya adalah seorang yang dipentingkan di dalam gereja saya seperti itu. Kita tahu bahwa pelayanan itu adalah miliknya Tuhan, saudara. Saya selalu pegang dalam pelayanan saya demikian. Kalau saya tidak dikasih pelayanan, puji Tuhan. Bahwa Tuhan mau saya mungkin menikmati firman Tuhan yang dibawakan. Bahwa saya ingin dikasih kesempatan untuk melihat teman-teman yang melayani bagaimana seperti itu. Dikasih kesempatan untuk melihat bagaimana kesibukan orang yang luar biasa demikian itu, apakah saya sudah siap untuk itu, saudara. Itu miliknya Tuhan, bukan milik saya, yang saya harus rebut demikian seperti itu. Kalau Tuhan memberikan saya sesuatu tugas melalui gereja seperti itu, saya harus lakukan yang sungguh-sungguh. Karena firman mengatakan bahwa lakukanlah itu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Jadi kita harus cerdik, saudara, demikian itu. Kalau kita nggak dapat pelayanan sesuatu di dalam gereja kita, puji Tuhan, cerdik kita. Kita bisa pakai manfaatkan waktu itu, menolong orang lain. Kita bisa lebih lagi mungkin ada waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk bisa lagi mungkin mengunjungi teman-teman kita yang membutuhkan kunjungan kita demikian itu. Bukan malah kita marah, saudara, seperti itu. Marah bahwa kita tidak dikasih pelayanan yang demikian itu. Itu sesuatu yang tidak cerdik, saudara, gitu ya. Tidak cerdik ya. Sedemikian ya. Bahwa kita harus cerdik adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Jemaat Tuhan atau hamba Tuhan atau anak Tuhan atau pengikut Tuhan itu harus cerdik, saudara, seperti itu. Di samping tadi ada tulus seperti merpati, saudara. Kata cerdik ini adalah Tuhan ajarkan kepada kita semua, saudara. Karena kita tahu bahwa di keliling kita adalah semua adalah seperti serigala-serigala yang berusaha untuk menjauhkan kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama kita manusia. Seperti itu. Iblis adalah tugasnya datang ke dalam dunia ini sebagai pencuri, bahkan membunuh, seperti itu ya. Menjauhkan kita menjadi orang-orang yang jauh daripada kasih Kristus yang demikian seperti itu. Yang kedua, saudara, kalau kita mengalami satu kepahitan, kekecewaan yang demikian itu, saudara, jangan ditanggung sendiri. Jangan disimpan terus dalam hidup kita. Jangan disimpan terus satu rahasia
yang tidak akan terungkapkan dalam hidup kita. Kita selalu menyimpan itu rapat-rapat seperti itu, saudara. Seperti harta yang berharga. Padahal itu adalah yang sesuatu yang busuk, saudara. Kepahitan itu ya. Demikian ya. Kita lihat umpamanya di sini firman Tuhan mengatakan Matius 11 ayat 28-29. Sangat terkenal firman Tuhan ini. Sering kita baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan sudah mengatakan bahwa kalau engkau berbeban berat, mari datang kepadaku. Jangan datang kepada tuh teman yang bikin grup sakit hati. Waduh. Grup yang sakit hati demikian itu. Datang kepada Tuhan. Tuhan sudah bilang seperti itu loh. Tapi kita orang-orang yang tidak cerdik tadi dimakan seperti itu. Kita lebih mengandalkan manusia seperti itu. Kita adalah orang-orang yang dikasih kesempatan untuk Tuhan itu mengambil beban kita demikian itu. Tapi kita malah membagikannya kepada orang lain. Sehingga masalah itu, saudara, yang tadi umumnya kalau di ukuran kilo mungkin 5 kilo, saudara membagikan kepada teman saudara setengah kilo. Akhirnya punya grup setengah kilo itu punya masalah semua, saudara. Grup kecewa gitu ya, karena dibagi setengah kilo semuanya situ, saudara. Kalau dikasih Tuhan itu pasti sama Tuhan itu dimusnahkan seperti itu. Ya. Kata marilah itu, saudara, adalah kata kerja, kata ajakan seperti itu. Jadi harus melakukan satu tindakan, bukan sesuatu yang kita diam-diam saja, saudara, seperti itu. Kita harus datang kepada Tuhan. Ada namanya usaha bahwa kita harus datang kepada Tuhan seperti itu. Bagaimana datang kepada Tuhan itu? Tuhan sudah banyak mengatakan bahwa kau jangan menjauhi perkumpulan-perkumpulan ibadahmu, pertemuan-pertemuan ibadahmu. Punya masalah malah keluar daripada komsel, tidak mau kumpul-kumpul, saudara, seperti itu. Mencari kesendirian, mencari orang yang bisa mendukung, saudara, seperti itu. Mencari orang lagi, saudara, seperti itu. Tuhan bilang bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu. Datang kepadaku demikian itu. Pada waktu mengalami masalah seharusnya, saudara, jangan magnify, misalnya saya berkata bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris, saudara. Jangan memperbesar masalahnya, tapi memperbesar kuasa Tuhannya. Magnify the power of the God. Gitu. Jadi, kita harus memperbesar kuasa Tuhan. Kalau kita menghadapi satu masalah itu, bukan masalahnya kita berbesar, Tuhan yang dikecilin, saudara, seperti itu. Teman-teman yang lebih besar, yang seiman, saudara, sudah seiman sih, tapi sependapat gitu ya, sejalur dengan kita demikian itu ya. Kalau umpamanya kita boikot kebaktian tuh hari Minggu, nggak datang kita ya, 10 orang, nggak datang 10 orang gitu, saudara, ya. Gitu ya. Kita diboikot semuanya. Pada waktu mengalami masalah itu kita harus melihat kacamata kita itu, ya, bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita seperti itu. Sebesar apapun masalah kita, saudara, karena Tuhan telah mengalahkan masalah itu. Bahkan Dia telah mengalahkan kematian itu di atas kayu salib demikian itu. Dia telah mengalahkan dosa itu di atas kayu salib demikian itu, saudara. Jangan kita melihat masalah itu terlalu besar, saudara, seperti itu. Saya terkadang kalau dalam keadaan masalah saya, saudara, ada orang mungkin apa yang saya buat, yang saya membuat sesuatu, saudara, ya. Orang menentang, orang tidak suka seperti itu. Perasaan hati ini, saudara, panas, saudara, seperti itu. Tapi saya berusaha untuk mengadopsi itu, saudara, diajarkan pada kita itu. Aduh, ada penguasaan diri lah, yang tadi dikatakan juga di video itu. Kita harus juga menguasai diri, kita harus sabar demikian itu. Aduh, rasanya mulut ini mau bicara, saudara, mau mengatakan sesuatu kali, saudara. Tapi bagaimana umpamanya supaya kita bisa tahu kuasa Tuhan lebih besar dari masalah saya?
saya berarti harus menutup mulut saya. Berdiam dulu seperti itu, saudara. Tidak banyak terlalu ngomong seperti itu. Akhirnya kita bukan menjadi victim, tapi jadilah victor. Victor ini bukan nama orang, saudara. Victim itu adalah satu jadi korban, saudara. Tapi kita jadilah victor. Victor itu dari kata victory itu dari kata victor, saudara. Kemenangan, saudara, seperti itu. Jadi jangan jadi victim, tapi jadilah victor, gitu, saudara. Menjadi pemenang-pemenang gitu seperti itu. Karena ada Tuhan. Masalah kita yang berat itu bersama Tuhan akan diberikan kelegaan kepada kita itu. Kayak dia bilang adalah pikulah kuk yang kupasang belum belajarlah kepadaku. Balik lagi, saudara. Bahwa kita harus belajar. Untuk cerdik itu tadi yang pertama itu, saudara. Jangan ditanggung sendiri, belajar. Balik lagi kita adalah kaum ladies di sini adalah yang lebih banyak memakai perasaan, ya. Belajar supaya perasaan itu lebih terkontrol. Perasaan itu hanya untuk yang baik-baik, ya. Kelemah lembutan, ya. Perkataan-perkataan yang membangkitkan, kelakuan yang membuat orang-orang mendatangkan damai sejahtera, demikian, saudara. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tapi pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Masalah adalah jembatan untuk mencapai tujuan, saudara. Saudara bayangin, kita setir mobil dari manapun kota saudara, di jalan apapun itu, mau di tol kayak mau di jalan biasa, kira mungkin di antara kota seperti itu ya, yang memerlukan perjalanan itu sampai 10 jam atau 7 jam, 8 jam, saudara. Saudara berhenti nggak? Pasti berhenti dong, di rest area, ya. Rest dulu sebentar itu, ya. Rest macam lah, ke restroom lah, seperti itu salah satunya, saudara, ya. Restroom tahu ya, saudara? Restroom itu adalah toilet. Itu kita ke situ, ya. Berapa kali saudara berhenti seperti itu? Mungkin juga isi bensin, mungkin juga makan, saudara, seperti itu ya, atau beli oleh-oleh bahkan seperti itu, saudara. Apakah kalau kita punya tujuan ke kota itu, dengan berhentinya kita ini, saudara, beberapa kali itu, akan menghilangkan atau menggagalkan tujuan kita ke kota itu, saudara? Tidak, saudara. Seperti itu. Tidak. Karena pemberhentian itu seperti masalah-masalah yang kita alami, saudara. Masalah dong, kalau kita tidak bisa umpamanya ke restroom pada jalan 8 jam itu. Bagaimana kita harus menunggu 2 jam, saudara, tidak bisa ke restroom. Masalah, saudara, seperti itu. Ya. Kita adalah orang-orang yang bahwa tujuan kita ke kota itu kita harus lakukan. Walaupun ada pemberhentian yang demikian seperti itu, saudara. Ya. Masalah-masalah yang saya alami adalah masalah biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia seperti itu. Mungkin yang saya bilang bahwa yang masalah yang melebihi kekuatan manusia adalah yang dialami Yesus sendiri, saudara. Pada waktu dia mengalami aniaya demikian itu. Itu di luar batas kemampuan manusia, saudara, seperti itu. Makanya Daud bilang begini, saudara, bahwa dia tidak menanggung sendiri, saudara. Apapun yang dialami demikian itu. Dari dia waktu muda, ya, dia diminta oleh bapaknya itu untuk menjadi seorang gembala, dia itu menggembalakan domba, menolakkan macam-macam seperti itu, saudara, ya, menghadapi tantangan atau daripada serigala, bahkan mungkin singa, beruang, saudara, seperti itu, ya. Dia melakukan semuanya itu untuk melindungi gembala, saudara, seperti itu. Tapi yang terakhir, saudara, pada waktu dia melawan orang Filistin, ya, Goliat itu, saudara. 1 Samuel 17:45 mengatakan demikian. Daud pada waktu dia mengalami orang Filistin itu, dia bilang begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Lihat, saudara. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hai masalahku, hai kepahitanku,
Hai kekecewaanku. Engkau datang dengan nama iblis yang berusaha untuk memusnahkan aku, menjauhkan aku dari kasih pada Tuhan itu. Tetapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan alam semesta. Kita jawab demikian, saudara. Untuk saya juga demikian itu. Bahwa hal demikian itu kita tidak sendirian, saudara. Jangan kita tanggung sendiri. Tuhan selalu menyertai kita. Kita selalu mengatakan bahwa aku datang bersama dengan Tuhan semesta alam. Aku bersama Tuhan semesta alam. Rohnya yang kudus itu yang memimpin, menemani aku setiap saat. Nyah engkau daripada hadapanku, demikian itu. Saudara, terkadang kita tidak perlu mengetahui apa yang akan terjadi. Karena kuasa Tuhan bekerja di belakang layar untuk kita. Yang diperlukan adalah percaya. Kita berdoa kepada Tuhan, kita menyerahkan semua harapan kita, masa depan kita demikian seperti itu. Bahkan kekecewaan kita, kepahitan kita seperti itu. Kita doa kepada Tuhan. Yang kita mau lakukan adalah hidup sekarang sampai nanti demikian itu. Tuhan secara diam-diam bekerja di belakang layar kita, saudara. Kok lama-lama saya bisa melupakan itu dia? Kok lama-lama saya bisa melupakan seperti itu ya? Kalau kita tahu semua, saudara, pasti itu akan bisa diatasi semua, saudara. Apa gunanya iman kita namanya kepada Tuhan, saudara? Apa gunanya tuh iman? Iman dibutuhkan karena kita tidak tahu, saudara, seperti itu. Tapi kita tahu dasarnya adalah sesuatu yang kita harapkan itu, saudara, akan terjadi. Seperti itu. Bersama Tuhan. Amin. Ya. Yang ketiga, saudara, ya, berani berkorban. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dibuang, saudara. Saya kasih merah itu, saudara, seperti itu. Kata dibuang itu juga kata kerja, saudara. Buang, membuang. Gitu ya. Throw, lempar, saudara, seperti itu ya. Jadi kata kerja itu membuang itu harus punya satu aktivitas, saudara, seperti itu, kemauan untuk membuang ya. Artinya adalah kita adalah orang-orang yang berani berkorban untuk membuang kesombongan kita. Jangan kesombongan itu kita pegang terus, saudara, seperti itu ya. Sehingga kita nanti akan mengalami satu kepahitan, bahwa orang-orang tidak suka kepada kita akhirnya orang-orang tidak suka, orang-orang tidak bisa terima saya seperti itu, tinggi hati. Bahkan perasaan malu juga kita harus buang jauh-jauh, saudara, seperti itu. Kenapa harus dibuang perasaan malu jauh-jauh seperti itu, saudara? Karena kita adalah ciptaan Tuhan, yang diciptakan masing-masing manusia itu punya kelebihan, unik, seperti itu, saudara. Kalau kita malu, saudara, seperti itu, saudara, berarti tidak menghargai ciptaan Tuhan. Seperti itu. Apapun yang kita lakukan, kita tidak boleh malu, saudara, seperti itu. Asalkan kita berjalan dalam kebenaran. Berani melepaskan hak, saudara, seperti itu. Saya ini adalah orang yang terpandang. Saya ini adalah orang yang kaya. Saya ini adalah orang yang punya satu kedudukan yang tinggi dalam pekerjaan saya. Di hadapan Tuhan itu, lepaskan semua hak kita semuanya itu. Yesus saja, saudara, seperti itu ya. Dia melepaskan haknya sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, sehingga dia berani naik ke atas kayu salib demikian, saudara, untuk menebus kita semuanya itu. Berani melepaskan hak kita, saudara, seperti itu. Bagaimana kita bisa membuang kesombongan kita, melepaskan kesombongan kita, tinggi hati kita, perasaan malu kita, berani melepaskan hak kita, saudara, seperti itu? Kalau tidak ada roh Tuhan, tidak mungkin, saudara. Kita adalah orang-orang yang kembali kepada dunia seperti itu. Mau dihargai, mau disanjung-sanjung, saudara, seperti itu. Berarti orang yang melayani Tuhan, yang mau dihargai, yang mau disanjung-sanjung, adalah yang dipimpin oleh roh dunia, saudara, seperti itu. Tapi kita adalah, saya percaya di sini, Ladies Devotion yang semua berani untuk
berani berkorban untuk itu, membuang semuanya itu. Saudara, seperti umpamanya kita ingat ya, peristiwa tentang siapa itu? Yunus ya, Yunus. Pada waktu dia itu ketahuan bahwa dia itu melarikan diri daripada Tuhan, perahunya akan tenggelam. Semua barang-barang yang dalam kapal itu dibuang, saudara, supaya tidak tenggelam seperti itu. Kita pun demikian, saudara. Semua perasaan ego kita, perasaan kebanggaan kita, perasaan bahwa kita adalah orang yang dihargai, orang yang berhasil, kita adalah orang yang kaya, kita orang apapun semuanya, saudara. Kita berani nggak itu membuang, karena itu terlalu berat untuk hidup kita, saudara. Sehingga kita akan tenggelam nanti seperti itu. Tenggelam di dalam angan-angan kita bahwa kita ini adalah orang hebat, saudara. Padahal orang hebat itu adalah ditentukan Tuhan. Tuhan yang menentukan, hai hambaku yang setia, baik sekali perbuatanmu. Itu namanya Tuhan yang mengatakan demikian. Bukan kita yang menentukan bahwa kita itu orang hebat atau bukan. Berkorban jika ditambah kasih, maka menjadi satu kekuatan dahsyat, sudah seperti itu. Kita mau berkorban itu adalah memberi, mengasihi. Ada unsur kasih di dalamnya, saudara. Seperti ini adalah Allah Bapa mempersembahkan Yesus anaknya yang tunggal dalam dunia ini. Diberikan kepada kita semuanya itu. Sehingga setiap orang yang percaya akan mengalami kehidupan yang kekal itu, satu yang luar biasa seperti itu. Satu yang luar biasa seperti itu. Kita berani berkorban, dan kita berani memberikan kasih kita. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang sangat-sangat di luar kebiasaan orang seperti itu, saudara. Saya tutup dengan satu kesaksian, saudara ya. Ada yang namanya seorang ibu bernama Mary Jane, saudara. Di mana pada waktu malam, kira-kira jam 5 sore, itu jadi di Amerika, saudara. Dia anaknya masih kecil, kira-kira umur 12 tahun, saudara, seperti itu ya. Keluar daripada supermarket seperti belanja biasa sore-sore seperti itu. Lewat seorang pemuda bernama Koko, mabuk, saudara, seperti itu. Entah bagaimana, anaknya Mary Jane ini ditembak sama si Koko ini. Mati, saudara, seperti itu. Kemudian Koko ini akhirnya dipenjara, saudara. Dipenjara seumur hidup. Penjara seumur hidup, saudara. Setelah berjalan, Mary Jane terus, dia itu tertekan hidupnya. Bahwa anaknya itu tadinya sudah besar, diharapkan anaknya tunggal ini bisa merubah masa depan dia. Bagaimana dia nanti adalah, karena dia adalah single mother, saudara, seperti itu ya. Bagaimana hidupnya nanti demikian, dia harapan adalah anaknya satu-satunya demikian ini. Menggerogoti dia, saudara, perasaan yang demikian itu. Kekecewaan yang demikian seperti ini. Kehilangan anaknya demikian. Satu malam, saudara, bagaimana dia bisa berdoa kepada Tuhan. Dia ingat pada waktu-waktunya dia itu aktif di gereja, saudara, seperti itu. Dia berdoa. Waktu dia berdoa itu turun, saudara, roh pengampunan kepada dia, saudara. Roh melepaskan hak bahwa dia menuntut si Koko itu, seperti itu, saudara. Dia lepaskan semuanya itu, saudara. Akhirnya dia merasa ingin ketemu si Koko itu. Dia minta ke penjara itu beberapa kali ditolak oleh Koko ini. Sampai akhirnya dikabulkan dia ketemu si Koko. Akhirnya Mary Jane memeluk Koko seperti itu. Katakan bahwa aku mengampuni engkau. Aku mengampuni engkau. Seperti itu. Jadi Koko juga bingung seperti itu. Akhirnya mereka itu punya rekonsiliasi, saudara, bahwa tidak ada lagi pada saat itu juga kepahitan ya yang mengekang semuanya itu, terutama Mary Jane itu ya, atau penyesalan daripada Koko itu seperti itu, saudara. Itu semuanya iblis yang berusaha mengikat kejadian beberapa tahun yang lalu seperti itu dihancurkan oleh kasih, saudara, seperti itu. Dihancurkan oleh mau melepaskan hak demikian seperti itu, saudara. Akhir cerita adalah Mary Jane minta kepada pengadilan, dia mencabut tuntutan demikian itu, dia mengampuni Koko. Dia itu juga akhirnya mau menawarkan Koko untuk tinggal di sebelah rumahnya. Mengangkat dia menjadi anak angkatnya, sudah seperti itu.
karena anak aslinya sudah tidak ada lagi demikian. Ini adalah hal bahwa kepahitan akan menjadi lebih baik kalau kita melepaskan semuanya itu. Ladies yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi sosok pribadi yang kuat di dalam kelemah lembutan seorang ladies demikian itu. Pada waktu mengalami masalah, bahkan cenderung kepada kepahitan yang mendorong kita untuk melakukan demikian itu, atau di dalam terjerat dalam situasi yang demikian itu. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus cerdik. Saya percaya di tempat ini, di gereja ini kita diajarkan menjadi murid-murid Tuhan. Jangan tanggung sendiri. Ada Yesus yang selalu bersama kita. Dia rela, dia mau mengambil beban yang demikian itu. Dan yang terakhir adalah kita berani berkorban. Berkorban, melepaskan hak kita semuanya itu. Melepaskan semua kesombongan kita demikian itu. Melepaskan semua kekerasan hati kita semuanya itu. Demikian kiranya firman Tuhan tentang from bitter to better, saudara. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami adalah semua manusia yang lemah Tuhan. Sangat rentan untuk mengalami satu kekecewaan, untuk mengalami satu kebimbangan, bahkan kepahitan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena memang itu yang diinginkan oleh iblis Tuhan. Supaya kami dicuri kasih sukacita kami terhadap Engkau Tuhan Yesus, bahkan terhadap sesama kami manusia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa Engkau selalu hadir untuk kami, selalu hadir di tengah keluarga kami Tuhan, memberikan kami penghiburan, kekuatan selalu Tuhan Yesus. Berkati setiap ladies yang bergabung pada acara ini, setiap individu, keluarga, pekerjaan kesehatan mereka, masa depan mereka ada di tangan Engkau Tuhan. Mereka menjadi ladies-ladies yang luar biasa tough, luar biasa menjadi kuat. Apapun yang terjadi menjadi penopang keluarga mereka masing-masing, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus, sampai saat ini Kau tetap pelihara kami Bapa. Ladies yang dikasihi Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.